Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammad bin Abdillah wa rasulih al-qa'imu bil huquqi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa man walahu amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wattabi' sayyi'al hasanah qamruha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabbul Jalla wa Ala atas semesta alam yang telah diberikannya kepada kita. Maka sepatutnya kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa terus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang telah diberikan dari segala penjuru. Karena esensi dari nilai takwa itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan, atas nikmatnya yang ada di tangan kita saat ini. Pada hari Jumat yang penuh berkah hari ini, khatib berpesan kepada kita semua, pada khatib pribadi, untuk terus bersolawat kepada baginda Rasulullah Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan kepada yang mengikutinya sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendengar tentang perintah dari nilai-nilai ketakwaan yang diperintahkan kepada kita. Apa saja yang sebenarnya harus kita lakukan? Seperti dalam surat yang bagaimana Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, orang yang beriman bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya nilai takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam pada dirimu. Apa bentuk takwa yang sebenarnya yang harus kita laksanakan dalam diri kita? Dalam tafsir Al-Quran oleh Ibnu Katsir dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan, la yattaqilla 'abdun haqqa tuqatih hatta yahzuna min lisani atau kama qala Rasul. Yang artinya tidak seorang disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Allah sampai dia bisa menjaga dari lisannya. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwasanya wa man mata ala sayyin wa bu'isa ala sayyin. Barang siapa yang mati atas segala sesuatu yang dikehendaki, maka akan dibangkitkan atas segala sesuatu yang dikehendaki. Seperti inilah nilai-nilai takwa yang bagaimana diajarkan kepada kita agar apa? Agar kita dapat memberikan esensi terbaik dalam kehidupan kita. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada dua amalan yang dapat mengarahkan kita ke dalam surganya Allah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Saat itu ditanyakan, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaksirin nas ma yudkhilan nas al-jannata at-taqwa wa husnul khuluqi, wa suila an ma yudkhilun nasa an-nar al-famu wal faraj. Karena Rasulullah SAW ditanya tentang apa saja penyebab orang-orang banyak masuk ke dalam surganya Allah. Satu disebutkan sama Rasulullah adalah karena ketakwaannya kepada Allah dan husnul khuluq, dan bagaimana akhlak yang mulia. Kemudian ditanya lagi sama Rasulullah, apa saja penyebab orang-orang masuk ke dalam nerakanya Allah? Maka saat itu disebutkan adalah terbanyaknya dari omongan dan falas, yakni alat kelamin. Ibnu Mas'ud
dalam menafsirkan ayat 102 di surat Al-Imran mengatakan bahwasanya an yuta'a fala yuqsa wa la yuskar fala yunsa wa an yuskar fala yukfar. Sesungguhnya maksud ayat tersebut adalah Allah itu ditaati, tidak dimaksiati padanya, dan Allah itu terus diingat, tidak melupakannya. Nikmat Allah itu disyukuri, tidak diingkari. Adapun maksud mengingat Allah dan tidak melupakannya adalah selalu mengingat Allah dengan hati pada setiap tindakan dan pada diamnya setiap manusia. Begitu saat semuanya yang dilakukan hanya untuk meraih dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menyatakan bahwasannya za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtaluhumullahu bihadhihi al-ayah faqala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya adalah pernah ada sekelompok orang yang mengakui mencintai Allah, maka saat itu Allah pun mengujinya dengan ayat yang Allah turunkan. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini berbicara bagaimana sebenarnya bukti nilai-nilai keikhlasan dalam diri manusia, nilai-nilai ketakwaan dalam diri manusia ketika mencintai Allah. Banyak manusia saat ini yang mengaku cinta sama Allah, akan tetapi itu hanya masuk dalam lisannya saja. Bagaimana ketika ayat ini dikatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, yang artinya apa? Ketika kau mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Jalan Nabi Muhammad, siapapun yang tidak mengikuti ajaran beliau dalam ucapan maupun perbuatannya, sejatinya dalam pengakuan cintanya kepada Allah. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW pernah berkata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan atau amal perbuatan yang di dalamnya tidak ada perintahnya, maka itu tertolak. Ini adalah bukti yang sangat kecil bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Maka dari ayat di atas dapat dijadikan pemahaman bahwasannya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar mencintai Allah. Apa itu? Cintanya Allah kepada diri kita. Ini merupakan derajat yang lebih agung. Sedangkan banyak ulama yang mengatakan laisa sya'nun an tuhibba innama sya'nun an tuhabbu. Bukanlah saat ini yang menjadi tujuan kita adalah bagaimana kita mencintainya, akan tetapi tujuan kita adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk sunnah yang bisa kita ikuti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk saat yang dekat ini adalah berkurban. Ibadah kurban merupakan perintah yang sudah sejak lama diberikan kepada umat Islam, pada umat manusia sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di zamannya Rasulullah diingatkan kepada kita bagaimana esensi dari nilai kurban itu sendiri memiliki tingkatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban adalah sunnah ain untuk individu, tetapi menjadi sunnah kifayah untuk satu keluarga. Artinya apa? Di dalam hadis tersebut diriwayatkan oleh Atha bin Yasar, beliau bertanya kepada Abu Ayyub saat itu tentang bagaimana pelaksanaan kurban di zaman Rasulullah. Sa'altu Abu Ayyub Al-Ansari kaifa kana ad-duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana ar-rajul yudhi bisyad anhu wa an ahli baiti fayakuluna wa yud'imuna. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, seseorang itu akan berkurban dengan satu ekor kambing. Kemudian dia niatkan untuk kurban itu kepada dirinya dan kepada keluarganya. Kemudian mereka memakan daging kurban itu dan memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkannya.
Itulah nilai dari kurban jamaah Rasulullah. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya nahana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amil Hudaybiyah badalatu anis tis'ah wal maqamatu anis tis'ah. Dulu juga ketika di zaman Hudaybiyah, Rasulullah dengan para sahabat juga berkurban, menjadikan 1 ekor unta menjadi 7 serikat, dan juga begitu menjadikan 1 ekor sapi menjadi 7 serikat. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketika di zaman Rasulullah SAW, kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, bukan hanya tentang membagikan dagingnya, bukan hanya tentang memakan dagingnya, akan tetapi menunjukkan semangat berbagi kepada orang lain. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, terutama yang membutuhkan. Ini adalah contoh nyata dari cinta yang tidak hanya berpusat kepada diri sendiri, tetapi juga berpusat kepada kepentingan orang lain. Rasulullah juga mencontohkan kurban dalam skala besar. Ketika di zaman Hudaybiyah, Rasulullah pernah berkurban dengan 63 ekor unta ketika Rasulullah berusia 63 tahun. Maka tidak ada larangan bagi kita. Bagaimana kita mau melaksanakan kurban ini? Bagaimana kita mau menghidupkan ibadah kurban ini dalam diri kita? Ketika rasa cinta kita hadir, maka sepatutnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah itu hadir di dalam diri kita. Karena apa? Karena memang kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diinginkan untuk bagaimana apa yang telah dicontohkan Rasulullah, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah itu menjadi apa yang kita laksanakan sampai dengan detik ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka melalui ibadah kurban ini, umat Islam dapat menentukan keteladanan Rasulullah SAW dalam berbagi ibadah-ibadah kurban yang lainnya. Menjadi sarana bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan kepedulian terhadap sesama, serta mengingatkan kita tentang pengorbanan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dan semoga apa yang ingin kita lakukan dapat menjadikan ibadah kita lebih baik dari bagaimana ibadah-ibadah yang telah kita tentukan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Ibrahim alaihissalam telah mencontohkan kepada kita tentang pengorbanan yang telah dia berikan. Ketika diperintahkan, maka tidak ada satu pertanyaan pun yang keluar dari mulutnya. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dia tidak bertanya, dia tidak meminta penjelasan, dia tidak bertanya bagaimana dan apa yang harus dilakukan dan kapan dia harus lakukan, tapi dia terus melaksanakannya apa yang Allah perintahkan. Inilah nilai takwa, inilah nilai cinta kita kepada Allah yang sesungguhnya yang harusnya kita hadirkan di dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika kita mau mendapatkan, kita bukan termasuk orang-orang yang ketika Allah perintahkan maka kita akan memilih mana yang terbaik dan mana yang mudah bagi kita. Kita bukan termasuk golongan orang-orang itu. Maka sepatutnya ketika Allah perintahkan maka kita jalankan, dan ketika Allah larang maka kita tinggalkan. Inilah nilai esensi takwa yang sesungguhnya yang dapat kita lakukan di dalam diri kita. Dan semoga ibadah kurban tahun ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah dan menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Semoga setiap jemaah dimudahkan untuk mendapatkan rezekinya dan menunaikan ibadah kurban yang agung ini di tahun ini. Dan insyaallah barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iz'aman liman jahdahu wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
إلا وأنتم مسلمون واتقوا النار ولو سقوا بالتمر إن الله أمركم بأمر البلد فيه بنفسي وسنة بالملائكة يسبح بالقدس فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفا والغنى اللهم اغفنا بهلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل آفيتك وجاء بنعمتك جميع السخطات اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحزن والعجاب الكبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأحزنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة